tumbuh di sebuah lembah hijau yang damai, dikelilingi pepohonan tinggi dan padang rumput yang luas. Hiduplah 3 ekor anak kelinci bersaudara. Nama mereka adalah Ain, Acon, dan Adin. Mereka dikenal sebagai 3 kelinci kecil yang selalu penuh semangat dan suka berpetualang. Sejak kecil, mereka tinggal bersama ibu mereka di sebuah lubang besar di bawah pohon ok tua. Setiap pagi, mereka bermain kejar-kejaran, melompat di antara semak, dan mengunyah daun semanggi yang manis. Hidup terasa sangat menyenangkan, hangat, aman, dan penuh tawa. Namun pada suatu hari, sang ibu memanggil mereka bertiga dengan suara lembut tapi tegas. "Anak-anak, sudah waktunya kalian membangun rumah sendiri," kata ibu kelinci sambil mengelus kepala mereka. "Kalian sudah besar, di luar sana banyak keindahan. Tapi juga ada bahaya. Kalian harus membuat rumah yang kuat agar tetap aman, terutama dari rubah wawa yang terkenal licik di hutan ini." Ketiga kelinci itu saling bertatapan. Mereka merasa bersemangat, tapi juga sedikit takut. Ibu kelinci memberi pesan terakhir. "Gunakan akal kalian dan bangunlah rumah yang benar-benar bisa melindungi kalian." Dengan pelukan hangat, mereka bertiga meninggalkan rumah lama itu untuk memulai perjalanan mereka masing-masing. Ain, si kelinci paling ceria dan sedikit pemalas, tidak ingin bekerja keras. Ketika ia menemukan sebidang padang rumput hijau yang sangat lembut, ia langsung berseru, "Wah, ini dia tempatku." Ia melihat tumpukan rumput kering tertiup angin dan berpikir, rumput ini ringan dan gampang dipasang. Buat apa susah-susah? Tanpa berpikir panjang, Ain mengumpulkan rumput dan mulai menumpuknya. Dalam waktu singkat kurang dari setengah hari rumah itu berdiri. Bentuknya memang tidak sempurna, tapi Kiko tampak bangga. "Hore, rumahku selesai. Sekarang aku bisa tidur siang dan bermain tanpa repot." Ia melompat-lompat kegirangan tanpa menyadari bahayanya. Berbeda dengan Ain, Akon lebih rajin dan suka kerapian. Dia berjalan agak jauh hingga menemukan area penuh ranting dan batang kayu yang jatuh dari pepohonan pinus. Kayu ini lebih kuat daripada rumput," gumamnya. "Membangunnya sedikit lebih susah, tapi hasilnya pasti lebih baik." Dengan tekun, dia menyusun batang-batang kayu itu, mengikatnya dengan akar dan dedaunan yang kuat. Butuh waktu lebih lama dan kerja lebih keras. Tapi akhirnya berdirilah sebuah rumah kecil yang tampak kokoh dan nyaman. "Aku bangga, rumah ini pasti bisa melindungiku," kata Acon sambil mengusap dahi lega. Adin, sang kakak yang paling tenang dan bijaksana, berpikir lama sebelum memilih tempat tinggal. Ia berkeliling hutan, mengamati setiap sudut, sampai akhirnya tiba di sebuah bukit kecil penuh bebatuan. "Aku harus membangun rumah paling kuat," katanya. "Rubah wawa bisa sangat licik dan kuat. Aku tak boleh ceroboh." Adin mulai mengumpulkan batu bata alami, tanah liat, dan membuat adonan lumpur sebagai perekat. Pekerjaannya sangat berat, bahkan memakan waktu beberapa hari. Tetapi Adin tidak menyerah. Ia membuat fondasi, menyusun batu bata satu persatu, dan memastikan setiap dinding berdiri dengan kokoh. Setelah selesai, berdirilah sebuah rumah batu yang kuat dan megah untuk ukuran seekor kelinci. Adin tersenyum puas. Kerja keras memang melelahkan, tapi hasilnya luar biasa. Hari beranjak senja, saat angin dingin mulai berhembus di balik semak belukar, sepasang mata merah menyala mulai muncul. Ia adalah rubah wawa, predator paling ditakuti di hutan itu. Dengan langkah ringan, namun mengintai, ia mencium bau kelinci. Sepertinya ada makan malam lezat malam ini," gumamnya sambil menjilat bibir. Ia mengikuti jejak itu sampai tiba di rumah rumput Ain. Rubah wawa berdiri tegap di depan rumah rumput Ain. Kelinci kecil, bukalah pintumu," katanya dengan suara licin. Ain, yang sudah gemetar ketakutan, menjawab, "Tidak mau. Pergi jauh dariku." Rubah itu menyeringai lalu menghirup napas dalam-dalam. Hopi, dalam satu embusan kuat,
Rumah rumput Ain terbang berantakan. Ain menjerit dan lari terberit-berit menuju rumah Acon. Rubah menyusul dengan cepat. Tak lama, ia sampai di rumah kayu Acon. Kelinci kecil, kelinci kecil. Biarkan aku masuk, Acon membalas dengan suara bergetar. Tidak akan, jangan ganggu kami. Rubah itu tertawa kecil, lalu menghirup napas lebih dalam. Hoguf, ia meniup rumah kayu itu dengan sekuat tenaga. Kayu-kayu terlempar, dan seluruh dinding roboh begitu saja. Ain dan Acon langsung lari menuju rumah Adin sambil menjerit ketakutan. Saat mereka tiba di rumah batu Adin, Adin segera membuka pintu dan mengajak mereka masuk. Jangan panik, rumahku kuat, kita akan aman di sini. Tak lama kemudian, Rubah Merah tiba. Dengan menggeram keras, ia mengulangi ancamannya. Kelinci kecil, kelinci kecil, bukalah pintumu. Adin menjawab dengan tenang. Tidak akan. Kau tidak bisa masuk. Rubah itu tampak marah. Ia meniup sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Namun rumah batu itu tetap berdiri kokoh. Tak ada satu batu pun yang bergeser. Rubah mulai kelelahan. Ia mencoba menendang pintu, mencoba memanjat dinding, bahkan berusaha masuk melalui cerobong asap. Tapi Adin sudah mempersiapkan semuanya. Cerobong itu ditutup dengan besi panas yang membuat Rubah langsung melompat kesakitan. Akhirnya, dengan ekor terkulai, Rubah Wawa pergi sambil mengerang kesal. Suatu hari akan kubalas kalian, katanya. Namun, ia tak pernah kembali lagi. Setelah semuanya aman, ketiga kelinci itu saling berpelukan. Ain berkata, aku menyesal membangun rumah rumput. Itu terlalu rapuh. Acon menambahkan, rumah kayuku lumayan, tapi tetap mudah dihancurkan. Adin tersenyum lembut dan berkata, kita belajar bersama, kerja keras, dan kesabaran selalu memberikan perlindungan terbaik. Sejak saat itu, ketiga kelinci kecil hidup bersama di rumah batu yang kokoh. Mereka bermain, berkumpul, memasak wortel, dan menikmati hari-hari penuh kebahagiaan tanpa takut lagi. Setiap kali angin malam bertiup, mereka merasa aman karena mereka tahu rumah mereka kuat dan mereka telah belajar pelajaran paling penting dalam hidup. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh dan membuat persiapan yang tepat, tidak ada badai atau bahaya yang bisa meruntuhkan kita.